Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review pekanan, mana saya akan mereview hasil belajar saya di pekan ini. Jadi yang saya kerjakan di pekan ini itu sebenarnya ada banyak, tapi sudah saya review di video yang pertama. Jadi ini adalah video kedua, lanjutan dari review saya yang pertama tadi. Jadi yang saya buat selanjutnya itu ada sama logo tentang mengapa logo Piala Dunia 2006 itu terlihat berbeda. Tapi saya buatnya itu untuk versi Instagram saya sendiri. Jadi mulai dari warna, ikon-ikonnya, font-fontnya itu saya buat beda karena ini untuk Instagram saya sendiri. Dan saya akan menjelaskan sedikit ini tentang poster yang telah sebut ini atau desain kreatif program ini. Yang pertama itu untuk halaman pertama, judulnya itu mengapa logo Piala Dunia 2006 terlihat berbeda, itu kita bahas. Kemudian yang di sampingnya itu ada logo Piala Dunia 2006 dengan kali ini. Kemudian nanti di bagian background itu saya tambahkan background abu-abu ini menggunakan untuk desain-desain saya sebelumnya. Jadi untuk halaman kedua sini sama ada judulnya itu subjudulnya itu logo Piala Dunia 2006 sangat minimalis. Kemudian di bagian bawahnya ada isi logo Piala Dunia 2006 tampil sangat berbeda dibandingkan edisi sebelumnya. Jika sebelumnya logo identik dengan ilustrasi budaya tuan rumah dan elemen visual yang kompleks, kali ini FIFA memilih pendekatan yang jauh lebih baik atau sederhana dengan menampilkan trofi Piala Dunia yang pertama, kemudian itu ada angka 2026, angka 26 di bagian belakangnya sebagai penanda tahun penyelenggaraan. Jadi setelah tadi teksnya ini saya tambahkan, juga saya atur posisi-posisinya dan warnanya. Di bagian kanan itu saya tambahkan logo FIFA-nya. Kemudian di bagian bawahnya saya tambahkan sini kotak yang lingkungan itu saya tuliskan jadi bulat seperti ini. Kemudian di dalamnya itu ada gambar trofi Piala Dunia, kemudian juga ada nomor 26. Karena itu yang sedang dijelaskan di halaman kedua ini. Dan yang selanjutnya mengapa menggunakan konsep ini. Di judulnya kemudian di sini itu FIFA ingin menciptakan identitas visual yang pertama, mudah dikenali, sederhana namun tetap kuat secara visual, kemudian fleksibel digunakan di berbagai media dari layar kecil hingga lebar besar, kemudian mudah diadaptasi oleh setiap kota tuan rumah, itu cocok untuk 3 negara sekaligus, yaitu USA, Kanada, dan Meksiko. Dan yang terakhir, tetap konsisten secara global. Itu jadi FIFA itu memperkuat identitas FIFA di seluruh dunia. Kemudian di setiap poin-poinnya tadi itu saya taruh di atas rectangle ini, rectangle tools ini, yang kemudian rectangle ini tuh saya berikan efek bayangan ini, efek lepas, jadi terlihat lebih realistis. Kemudian selanjutnya ini yang ketiga, perbedaan dengan logo sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu ada tentang mengapa menggunakan konsep ini pada logo. Jadi poin yang ketiga ini perbedaannya logo yang sekarang dan logo yang sebelumnya. Di sini setelah saya atur-atur lagi tulisannya, fontnya, dan warna-warnanya, ini
Di atas rectangle putih ini yang ada bayangannya, ditambahkan 3 logo eh, workshop sebelumnya. Jadi yang pertama yang di Brazil, kemudian Rusia, dan yang terakhir ini di betul saya lupa. Jadi 3 logo ini saya gabung dalam satu rectangle, dan nanti situ ada menjelaskan tentang 3 logo ini tuh yang mengangkat budaya negara tuan rumah. Kemudian memiliki banyak elemen visual yang terakhir itu lebih instruktif dan ekspresif. Kemudian di bagian bawahnya ada logo Piala 2026, logo Piala Dunia 2026 yang saya taruh di atas rectangle ini. Jadi logo itu saya taruh di bagian kiri, kemudian penjelasan singkat itu ada di bagian kanannya. Mana logo Piala Dunia 2026 ini tuh pertama itu mengutamakan kesederhanaan, kemudian fokus pada identitas utama turnamen, dan terakhir itu lebih mudah diaplikasikan pada media digital. Dan selanjutnya itu ada pembelajaran untuk para desainer. Jadi pembelajaran ini itu yang didapat dari logo Piala Dunia ini. Jadi yang pertama itu desain yang baik tidak selalu rumit, fokus pada elemen yang benar-benar penting. Kemudian kesederhanaan dapat meningkatkan daya ingat. Jadi semakin sederhana itu semakin mudah diingat. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas menjadi kebutuhan penting di era digital. Jadi desain itu harus siap digunakan di berbagai platform dan juga ukuran. Dia yang mana di setiap poin-poinnya itu saya taruh di atas rectangle ini. Dan sini setiap poinnya nomor 1, 2, 3 itu saya taruh di atas ellipse tool yang saya berwarna orange. Dan di bagian paling bawah sini ada rectangle putih juga, yang di atasnya itu saya taruh kata-kata atau sedikit saran. Itu kadang-kadang mengurangi elemen justru membuat kesan menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir ada penarik komen itu dengan tulisan menurut kalian bagaimana logo Piala Dunia 2026 ini. Jadi di bagian bawahnya ada logonya, dan di bagian bawahnya itu ada tulisan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi itu untuk menarik viewers itu untuk komen. Sekedar informasi, jadi di setiap halaman ini tuh selalu menggunakan background abu-abu ini yang sudah saya buat sebelumnya. Itu memperkuat identitas saya sendiri, karena sebelumnya itu saya sering menggunakan ini. Dan juga di bagian bawahnya itu ada informasi tentang saya, dari Instagram, nomor WA, dan juga WhatsApp. Dan juga sini sebenarnya ada logo tadi, maaf tidak bisa kelihatan karena masih lag. Jadi mungkin hanya itu. Kemudian tadi ini, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.